Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kita akan masuk ke tanya jawab jika ada pertanyaan-pertanyaan. Tapi sebelumnya, mengapa 3 materi ini saya berikan bersamaan ya? Nanti pada minggu depan ada materi selanjutnya. Tujuannya adalah mengingatkan kembali kita sebagai pengurus gereja untuk bertekun, berhikmat, dan terus belajar. Dalam proses ini kita harus menghidupkan diri kita karena kita sudah dihidupkan oleh Kristus. Dan ingat bahwa kita menjalani aktivitas pelayanan di gereja Rutan Ukumene ini bukan hanya membina orang lain, tetapi membina diri kita terus-menerus. Ya, ada yang datang hanya sekedar untuk mungkin mendapatkan remisi atau mendapatkan ya mengisi kekosongan atau mendapatkan apa, tetapi harus diingat bahwa kita hadir di sini karena Kristus. Nah, itu adalah pegangan kita bersama. Untuk itu, mari kita menjadi pengurus gereja yang selalu penuh hikmat dan selalu mengandalkan doa dan selalu bertobat. Karena tidak cukup hanya baik saja, tetapi harus kudus. Maka pelayanan itu bersifat baik dan kudus. Jadi jangan sampai pelayanan itu hanya baik saja. Kita melakukan panitia ini, mungkin selanjutnya akan ada panitia Paskah ya, setelah panitia Natal. Nah, kita dianggap baik, tetapi apa yang baik ya di mata kita belum tentu baik di mata Tuhan. Mengapa? Karena baik manusia itu ya penuh tipu-tipu. Tetapi kebaikan Allah itu adalah setia. Sedangkan kesetiaan kita terus diuji. Supaya kita tahan uji, apa yang dilakukan? Kita harus bertekun dalam doa dan selalu bertobat. Karena setiap waktu, setiap saat itu adalah suatu waktu yang telah diberikan kepada kita karena kita telah ditebus dan dibayar Kristus. Nah, untuk itu mari kita melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan kita dengan penuh kebaikan dan kekudusan. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Pak Timotius Ngacam mungkin, Pak Dedi, Pak Andre, Pak Buharjo, ya, silakan. Ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan ya atau ada evaluasi-evaluasi ya. Ya, materi tetap saya berikan ya, konsisten. Kalau waktunya cukup pasti saya akan buka. Sebenarnya dalam satu pertemuan itu ada 4 materi dan 1 sesi untuk tanya jawab. Silakan Pak, kalau ada yang ditanyakan supaya semakin jelas. Ya, Pak Buharjo, silakan Pak. Pertanyaannya sudah dicatat ya, silakan. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, baik Pak, silakan. Ini ada yang mau kita tanyakan walaupun tidak berkaitan dengan materi yang disampaikan hari ini, Ya, tapi enggak apa-apa. berkaitan dengan materi Natal kita tahun ini. Ya, baik. Ada ya, soalnya yang dari Natal sampai sekarang memang ada kalimat-kalimat di ayat-ayat yang kayaknya saya juga harus perlu minta pendapat, baik itu hamba Tuhan dan kawan-kawan. Ada kalimat-kalimat kalau sesuai dengan tema Natal nasional kita untuk tahun ini kan kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ya. Ketika saya membaca Alkitab di Injil, khususnya ada ayat-ayat yang kayaknya kontradiksi. Jadi kami minta juga semacam penjelasan atau pendapat dari kita, khususnya Pak Yakobus yang menjadi narasumber kami pada pagi ini. Kalau kami baca sesuai di tema kita kan di Lukas 2:14. Terus kami lihat di Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-34 yang berbunyi, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Kontradiksi dengan Yohanes pasal 4 ayat yang ke-27. "Damai sejahtera itu kutinggalkan bagimu,
damai sejahtera itu kuberikan padamu, dan apa yang kuberikan dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, ini yang kami sampai sekarang seputar Natal, habis Natal kami coba-coba baca Alkitab. Memang kalau dilihat di sini Matius dengan Lukas pasal 2 ayat yang ke-14, kemudian Yohanes pasal 14 ayat yang ke-7 ini semacam ada kontradiksi kalau menurut pribadi saya nih Pak ya. Makanya minta saran dan pendapat juga supaya kita boleh tidak salah untuk menafsirkan ayat-ayat ini. Itu maksud kami. Soalnya jelas dikatakan di Matius pasal 10 ayat 34 ini dikatakan jangan kamu menyangka di sini bahwa aku datang untuk membawa damai. Sementara di tema nasional ini kita diperintahkan memuliakan Allah dan damai sejahtera bumi. Itu tentu yang tugas kita, apalagi setelahnya kami ini kalau keluar nanti, ya tugas kita bagaimana kita untuk bisa menciptakan damai sejahtera itu, membawa damai sejahtera itu. Ketika saya lihat di Matius 10:34 ini kayaknya kontradiksi. Nah, itu aja Pak, yang maksud berbagi inilah untuk mengartikan kedua ayat ini atau ketiga ayat ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Buharjo. Ini pertanyaannya tuh kayaknya ada sesuatu yang kontradiksi ya. Di Matius berapa tadi Pak? Matius 10:34. Terus kita baca kalau di Ya. Yohanes pasal yang Baik. ke-7 itu kan, iya. Kita lihat dulu di Matius 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, ini memang ini semacam suatu ketegasan dari Yesus. Yesus merupakan sebuah tanda yang menimbulkan perbantahan, Pak. Itu maksudnya. Ayat 34 sampai 35 itu. Nah, itu memang sudah ada tafsirnya. Saya mengambil langsung, ini ada kitab suci ya Pak, tebal. Jadi saya tidak menafsirkan sendiri Pak. Jadi di ayat 34 sampai 35 itu memang jelas, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Nah, jadi itu merupakan ya sebuah tanda yang menimbulkan perbantahan, Pak. Jadi untuk ayat 34 sampai 35 itu penjelasan tafsir secara resminya. Jadi ayat ini jangan ditafsirkan sepenggal-sepenggal karena itu memang ya merupakan tulisan yang otentik dari Matius untuk menyatakan bahwa Yesus ya itu akan menimbulkan perbantahan. Dan perbantahan itu terjadi dari dulu ya, mulai Yesus lahir. Sebenarnya perbantahan itu sudah terjadi sebelum Yesus lahir. Nah, sampailah Yesus lahir dan sampai sekarang. Karena perbantahan itu ya merupakan suatu tanda bahwa ya Yesus itu membawa perbantahan. Nah, mengapa ayat ini seakan-akan kontradiktif dengan ayat sebelumnya? Ya. Memang Matius ingin menjabarkan atau ingin ya membawa pesan bahwa Yesus Kristus bagi orang yang tidak beriman, yang tidak mau dibaptis akan menolaknya. Dan bagi orang yang menerimanya dengan dibaptis, berarti kita memiliki iman, kita akan memiliki damai sejahtera itu. Tetapi bagi orang yang tidak dibaptis, kita tidak akan memiliki damai sejahtera. Maka Yesus itu ya bagi kita orang beriman ya memang suatu tanda damai sejahtera. Tetapi bagi orang yang tidak beriman
Maka dalam perikopnya itu kan Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikuti Yesus. Di atas perikopnya itu dijelaskan. Maka dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Nah, kata musuh orang adalah seisi rumahnya ini menggambarkan bahwa dalam satu rumah ada yang mengikuti Yesus, ada yang tidak. Nah, terjadilah perbantahan itu dan itu memisahkan orang dari ibunya. Maka di ayat 35 itu ya, aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Jadi jelas maksud Yesus itu pedang itu sabda Allah. Sabda Allah itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan di materi sebelumnya itu, sabda Allah itu adalah pedang. Di satu sisi pedang itu membawa damai sejahtera, di satu sisi bagi orang yang tidak percaya itu ya akan membawa perbantahan. Maka sabda Allah itu adalah pedang yang bisa menusuk diri kita menjadi percaya atau tidak percaya. Bagi orang yang percaya, fiat voluntas tua, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Tetapi menurut orang yang tidak percaya, justru itu akan menimbulkan kesesatan bagi mereka. Maka kita lihat Pak, di medsos, media sosial ya. Maka banyak orang berbantah-bantahan ya, yang percaya ya menjabarkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang tidak percaya ya menjabarkan Yesus hanya sebagai nabi atau bahkan ya membantah, menjungkir balikan ayat-ayat kitab suci atau ayat-ayat Alkitab itu. Nah, maka jangan heran. Jadi kalau kita punya iman, maka Yohanes Pembaptis katakan apa? Ya, kepada kita. Luruskanlah jalan bagi Tuhan dan ratakanlah ya jalan yang berbukit-bukit itu. Jadi kalau orang yang tidak bisa menerima firman dan sabda Tuhan, jangan coba-coba untuk dibaptis. Karena baptis itu bukan coba-coba. Baptis itu adalah materai kekal abadi selamanya untuk mengikuti Yesus. Nah itu. Nah, maka memaknai ayat ini tidak boleh sepotong-sepotong memang. Terkadang kita harus melalui konteks yang halus ya, dan konteks yang lemah lembut untuk melihatnya. Bagi orang yang mungkin radikal pemikirannya, wah ini ayat ini bisa dipakai sebagai ayat untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Ya kan? Padahal jelas ya, Yesus nanti ya, siapa yang bermain dengan pedang akan mati dengan pedangnya. Ya. Nah, itu mengapa Petrus yang diamanatkan oleh Yesus. Ya. Karena pedang Petrus itu adalah pedang jasmani, sedangkan pedang yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus adalah pedang rohani. Dan pedang rohani itu adalah pedang yang mampu untuk memberikan damai sejahtera dan memberikan pemisahan. Jadi pemisahan itu akan terjadi ya, domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Jadi kalau kita tidak punya firman dan sabda Tuhan, kita tidak bisa memisahkan itu baik atau itu jahat, Pak. Jadi dengan firman dan sabda Tuhan kita tahu, oh, berzina itu jahat, memutuskan hubungan kita dengan Allah. Itulah pedangnya. Sehingga kalau kita tidak ingin terpisah dari Allah, kita tidak boleh berzina. Oh, membunuh itu jahat karena akan memisahkan kita dari Allah. Itulah pedangnya maksudnya. Ya. Apalagi menghujat Roh Kudus. Ya. Berdosa kepada bapa dan anak dosamu diampuni, tetapi menghujat Roh Kudus dosamu tidak diampuni. Maka pedang itu adalah memisahkan ya hubungan antara Allah dan manusia. Manusia yang bertobat dan mencapai baik dan kudus itu akan bersama dengan Allah, sedangkan manusia yang jahat ya dia akan melawan Allah. Nah, maka dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru itu dituliskan, Pak. Misalnya antara Daud dan Goliat, ya kan? Nah, atau kita bisa lihat seperti Kain dan Habel, ya. Itu kan terjadi pemisahan-pemisahan. Atau kita bisa lihat misalnya Simpson dan Delila, ya. Jadi Simpson itu kan tidak melaksanakan kehendak Allah.
tetapi dia melaksanakan kehendaknya. Akhirnya dia mendapat celaka. Tetapi dengan bertobat, dia mohon kekuatan dari Allah. Simpson bukan dari rambutnya. Memang betul, dari kecil rambutnya tidak dipotong. Nah, itu agak jauh Pak ya kita melihatnya di situ. Atau seperti Daud dan ya istri Uria, akhirnya ditegur oleh Nabi Nathan. Nah, ini kan memisahkan. Jadi apa yang dilakukan oleh pribadi, tetapi Daud tidak kehilangan ya kehendak Allah dari dirinya. Mengapa? Karena janji Allah kekal, tetapi Daud tidak setia. Nah itu. Nah mungkin untuk memahami konteks ini ya perlu yang namanya ya pemahaman yang sungguh. Nah kalau kita kaitkan dengan misalnya Injil Yohanes atau misalnya Injil sinoptik yang lainnya, memang Matius ini ya ayatnya begitu kontroversi. Nah, kontroversinya ini bukan karena Matius ingin menulis, tetapi Matius ingin menulis bahwa ya ayat 34 sampai 35 itu Yesus merupakan sebuah tanda yang menimbulkan perbantahan. Nah, lalu kalau di Lukas 2 ayat 34 meskipun tidak mau menimbulkan kerusuhan ya, namun tidak Yesus menyebabkannya karena memancar bahwa orang memilih. Jadi orang harus memilih, Pak. Bapak harus memilih berbuat yang baik atau berbuat yang jahat, mengikuti Yesus atau tidak. Nah, itu maksudnya. Nah, maka ayat 39-nya kalau kita baca di situ ya, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ia akan memperolehnya ya, harafiah ia akan menemukannya, tetapi artinya mendapat, memperoleh, menjamin bagi dirinya. Nah, maka itu tafsirnya, sehingga kalau kita boleh, kalau saya tidak berani menafsirkan itu, saya langsung baca dari sumber literaturnya. Ini tebalnya segini Pak. Nah, nih. Ini ada kitab sucinya nih. Ya. Jadi terkadang kalau kita tafsir sendiri nanti lalu sesat kita. Nah, sehingga apa yang dikatakan Pak Buharjo itu betul, kita harus ya kan pelajari dengan seksama. Beberapa kali memang banyak yang bertanya tentang ayat ini. Tetapi gereja selalu menggambarkan bahwa firman dan sabda Tuhan itu ya memberikan dampak. Contohnya ayat yang kontroversi juga, Pak. Ya. Kok Yesus mengutuki? Padahal Yesus memberkati. Ya kan? Ada, Pak. Celakalah kau Korazim, celakalah kau Betsaida. Ya kan? Jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat, pasti sudah bertobat. Ya kan? Lalu kau Kapernaum, apakah kau akan ditinggikan sampai ke langit yang ke atas? Tidak, kau akan diturunkan di dunia orang mati. Jika di Sodom sudah terjadi seperti ini, pasti mereka bertobat. Bahkan tanggungan Sodom akan lebih rendah daripada tanggunganmu. Jadi sama seperti kita, Pak. Begini, kalau kita dibaptis itu tanggungan kita berat, Pak. Pertanggungjawaban kita berat kalau kita tidak bertobat. Sedangkan bagi orang begini, apakah orang yang tidak dibaptis lalu dia mati, dia langsung masuk ke neraka? Ya. Itu hak Allah, Pak, menentukan neraka dan surga itu. Tetapi bagi kita yang sudah dibaptis, kita sudah dapat karunia itu. Karunia menjadi murid Kristus, menjadi putra-putri Allah, menjadi kanisah Roh Kudus, menjadi ciptaan baru, dan memperoleh karunia kehidupan kekal. Tetapi tanggungan kita berat, Pak, ketimbang tanggungan orang yang tidak dibaptis. Bukan karena dia tidak dibaptis, karena dia ya karena ketidaktahuannya. Tapi bagi orang yang tidak dibaptis, lalu dia tahu tentang Yesus, lalu dia tidak dibaptis, itu parah. Itulah tadi Betsaida dan Korazim maksudnya. Lalu bagi ya sama seperti kota Yesus tempat dia berkarya, Kapernaum itu kan. Sama seperti kita dibaptis tapi kita tidak melaksanakan kehendak Allah, apa yang terjadi? Kita akan dihukum. Ya kan?
Mau jadi domba atau kambing. Sama seperti ayat misalnya ya, waspadalah, satu akan diambil, satu akan ditinggalkan. Ada yang di tempat tidur ya. Satu akan diangkat, satu tidak. Nah, itu kan. Maka dalam menjadi murid Kristus atau pengikut Kristus, kita tidak boleh suam-suam kuku. Nah, akibatnya apa? Ya. Kalau bagi kita yang sudah dibaptis, lalu kita santai-santai saja ke gereja, tidak, mewartakan tidak, berbuat baik tidak, maunya masuk surga. Mana bisa, Pak? Ya. Walaupun kita pada prinsipnya ya memiliki sesuatu yang ya garis rohani yang telah diberikan oleh Kristus. Begitu dulu, Pak. Untuk jawaban Pak Bu Harjo ini, memang kita nanti akan menjawabnya terus-menerus untuk memahami ayat ini. Tapi kalau ada yang tidak puas, boleh. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Silakan, Pak. Oke, makasih Pak. Kasih kesempatan kawan yang lain dulu. Ya, silakan. Makasih Pak. Nih, saya ini ada semacam mau ditanyakan dengan Bapak. Oh, jangan semacam, Pak. Bermacam-macam. Ya, silakan, Pak. Ini luar daripada materi, Pak. Jadi ini judul dari Matius 7 nih, Pak. Matius Luar dari 7. materi, hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Yang saya tanyakan di sini, Pak, di ayat yang ketiga dan keempat, apakah ini berbentuk di dalam nas ini atau konteks ini? Apakah di dalam ayat yang ketiga ini berupa tafsiran atau perumpamaan? Begitu pula di dalam ayat yang keempat ini. Apakah tafsiran atau perumpamaan ini, Pak? Ayat yang ketiga atau ayat yang keempat? Terima kasih. Baik, Pak. Nah, ini hal menghakimi ini dalam Matius ini kan ajarannya itu, kalau kita tahu tulisan Matius ini kan otentik karena dia adalah murid Yesus langsung. Nah, mengapa hal menghakimi ini menjadi suatu hal yang harus dipahamkan oleh diri kita? Itu artinya jangan menghakimi orang lain supaya kamu tidak dihakimi Allah. Begitu pula arti ayat 2-nya ya, Pak. Ya. Nah, itu kita bisa bandingkan dengan Yakobus 4 ayat 12 di situ, ya. Dalam Yakobus 4 ayat 12 itu kan kita bisa lihat di situ, ya. Coba Bapak buka, ya. Mengapa dalam tafsirnya langsung menuju ke Yakobus? Itu ada hubungannya dengan surat Yakobus itu, ya. Mengapa itu menjadi suatu tanda, ya? Yakobus 4 ya, ayat 12 tuh. Nah, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Nah, ini dijelaskan oleh surat Yakobus ini. Itu ada kaitannya, ini saya langsung lihat dari penjelasannya, Pak, ya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Nah, bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Nah, jadi jelas di situ, Pak. Ya, jadi ayat 2-nya itu, ya, ini mengacu kepada penjelasan di Yakobus 4 ayat 12.
Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia. Dia yang berkuasa itu adalah Allah sendiri, yang menyelamatkan dan membinasakan melalui Yesus Kristus. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jadi itu masalah pertobatan, pengampunan. Jadi bukan ini mengenai hukum manusia, Pak, ya. Kalau hukum manusia itu ada hakim, ada jaksa, ada polisi, ya. Tetapi ini adalah tentang pengampunan. Nah, pengampunan itu adalah sesuatu anugerah dari Allah. Makanya bisa kita lihat di situ. Lalu kalau kita lihat, ya, memang penjelasannya itu sudah jelas di situ, ya. Jadi bagaimana? Maka dijelaskan di ayat 5, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Bagaimana orang buta menuntun orang buta? Tidak bisa, Pak. Maka kita sebagai pengikut Kristus itu harus baik dan kudus. Kalau kita baik saja tak kudus, tak bisa, Pak. Banyak orang Kristen baik tetapi tak kudus. Berselingkuh, berzina, membunuh, ya. Jadi dualisme dia, Pak. Hari Minggu ke gereja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dia bukan ke gereja. Jadi bagi orang Kristen itu harus baik dan kudus, Pak. Ya. Maka pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang jahat menghasilkan buah yang jahat. Jadi sesuatu yang baik itu pasti berasal dari kekudusan. Siapa yang kudus? Ya Allah. Tetapi kalau dari manusia itu mengatakan baik, ya itu belum tentu baik. Maka Yesus sampai bertanya, mengapa engkau mengatakan aku baik? Ya kan? Karena mereka yang menanyakan Yesus baik itu, ya, itu adalah orang munafik. Nah, jadi menjadi orang Kristen itu tidak bisa munafik. Kita rajin ke gereja, tetapi kita sendiri masih melaksanakan sesuatu yang jahat, misalnya. Apa itu sesuatu yang jahat? Ya melawan perintah Allah. Jelasnya 10 perintah Allah. Di dalam diri kita masih najis bibir, kita masih ya melakukan pelanggaran 10 perintah Allah, ya itu suatu kemunafikan dan itu harus dilawan dengan doa dan pertobatan. Nah, makanya ayat yang jelas di situ, maka yang akan menghakimi kita itu dijelaskan di surat Yakobus itu adalah Yesus Kristus. Jadi nanti kalau kita dihadapkan di depan Yesus, Pak, pada hari penghakiman itu, ya kita sudah berpasrah saja dalam kerahiman. Makanya sebelum kita dihadapkan kepada Kristus, kan jelas tuh, ya, lebih baik kamu bermata satu, bertangan puntung, berkaki kudung, daripada dalam keadaan utuh, ya, dicampakkan dalam neraka. Kan begitu. Cungkilah matamu jika itu menyesatkan kamu, potonglah tanganmu jika itu menyesatkan kamu, penggallah kakimu jika itu menyesatkan kamu. Itu maksudnya apa, Pak? Ya. Jadi seluruh jiwa kita itu harus total kita arahkan kepada Kristus. Mungkin itu dulu, Pak, jawabannya. Karena Mas waktunya juga sudah mau habis, supaya kita pertanyaan ini, ya. Jelas. Ya. Mari kita tutup kegiatan kita dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu, karya agung mula yang mempertemukan kami di tempat ini. Berkatilah pribadi lepas pribadi kami, agar kami tetap pada jalan-Mu dan terus memahami firman dan sabda-Mu bersama-sama dengan tuntunan Roh Kudus. Dan berkatilah kami, berkatilah keluarga kami, terutama para istri kami, para anak-anak kami, para menantu kami, para orang tua kami, para saudara-saudara kami, agar mereka tetap bertekun dan setia kepada Kristus, dan yang telah tersesat agar kembali dengan bimbingan Roh Kudus-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami di tempat ini yang malas pada tahun 2024 ini, agar diangkat kemalasannya dan kemudian dapat bergabung bersama kami untuk terus belajar dan terus mendidik diri agar kami penuh hikmat. Dan yang paling utama, kami yang sudah keluar dari tempat ini mampu untuk melayani sesama kami, baik keluarga kami, baik orang lain, maupun melayani semua orang. Dan akhirnya
berkatilah kami. Dan jika ada yang sakit, angkatlah itu, ya Allah Tritunggal Yang Maha Kudus. Semoga permasalahan dan sakit kami diangkat dan mampu menjadi berkat bagi sesama. Semua doa ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe. Halo.